Assalamualaikum. Hai teman-teman, hari ini saya ingin mereview, menceritakan sedikit pengalaman saya tentang sebuah produk mereknya Aqua. Dulu itu ya, beli produk ini waktu kakak itu usianya masih baru lahir beberapa hari, dan ini benar-benar dibutuhkan karena waktu itu kan kakak tidur terus gitu ya. Akhirnya saya putuskan asinya itu saya simpan ke freezer. Nah, kenapa pilihannya itu jatuh ke merek ini? Karena Aqua itu mereknya Jepang, buatan Jepang. Nah, Aqua sendiri itu dari beberapa artikel yang saya baca, ini dulu itu mereknya Sanyo, dan pengalaman beberapa orang nih ya, kalau merek Sanyo itu lumayan awet. Akhirnya saya putuskan untuk beli ini. Jadi ini itu sudah dipakai sekitar 2,5 tahun. Belinya waktu itu bulan Juli 2018, dan ini ya harganya lumayan murah, sekitaran, karena masing-masing toko itu kan beda harga, jadi ini saya anggap harganya sekitar 1.500.000 sampai 1.600.000-an. Ini garansinya sekitar 7 tahun untuk kompresornya, dan listriknya ini juga hemat. Kalau kulkas itu sebaiknya cenderung kita pilih yang hemat listrik aja ya, karena ini kan dinyalakan 24 jam, jadi arus listrik yang besar itu pengeluarannya listrik itu ya juga untuk ini, jadi pilih yang hemat ya. Dan penampilan luarnya itu seperti ini. Kabelnya ini ukurannya panjangnya sekitar 1,5 meter, dan kalau bisa di rumah ya, stop kontaknya itu terminalnya itu hanya untuk satu aja, untuk kulkasnya aja. Kalau dengan terminal yang banyak seperti ini ya, ini kalau misalkan saya tambahkan seperti ini, dipakai untuk cadat listrik ini ya, misalkan ini stop kontaknya, misalnya saya colokin ke sini ya, itu suara kulkasnya itu makin berisik gitu. Mungkin karena bisa jadi ini tegangannya itu kan gak stabil ya, karena ada besarnya arus untuk cadat listrik ini, jadi suaranya ini tambah berisik sekali. Dan efek-efek yang lainnya saya juga nggak tahu, tapi seingat saya kalau misalkan beli di toko offline itu sama yang biasanya kayak teknisinya sana itu mesti dikasih tahu untuk stekernya ini sebaiknya dengan satu terminal aja. Nah, jadi kayak semacam ini tidak boleh sebenarnya. Terus fullnya seperti apa? Coba kita buka ya. Nah, ini dia. Di bagian pintunya ini ada 4 rak dengan bentuk yang berbeda-beda. Ini rak yang paling atas, rak kedua bisa untuk telur, buah-buahan, atau jeruk nipis atau apa gitu ya. Terus ini bisa untuk botol, untuk saus, kecap atau apa bisa ditaruh di sini. Dan ini juga bisa untuk botol. Oh ya, ini memang sengaja saya
kosongkan seperti ini. Memang habis dibersihkan supaya kalau kosong gini kan fitur-fiturnya di dalamnya, detailnya apa saja kan bisa terlihat jelas ya. Dan kalau biasanya yang sering ditemui itu kulkas kan, itu ya kulkasnya itu kan pintunya gini, bukaan gini, pintunya menyamping, tapi ini bentuknya kayak laci gini. Nah, ini yang di sini ini ada chiller room. Kalau misalkan nggak pengen beli alas kakinya kulkas itu ya yang ada di bawah sini, kalau Aqua ini nggak perlu beli alas kaki kulkas nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan berkenan ingin yang ada rodanya supaya mudah dipindahkan itu ya nggak apa-apa. Misalkan nggak beli, ini pun juga nggak masalah karena di sini kan kakinya ini lumayan tinggi dan di antara kaki kulkasnya itu di sini ada rak yang bisa digunakan untuk macam-macam ya. Tampilannya itu kayak gini. Saya tutup lagi ya. Nah, menurut aku ini tuh recommended banget untuk keluarga kecil dan buat anak kos juga lumayan bagus banget. Harganya juga ya menurut aku ya lumayan juga sih, enggak ya sekitaran 1.500.000 kan sudah dapat ukuran yang besar gini ya. Kalau misalkan beli yang kotak, yang kulkas yang mini yang separuhnya dari ini gitu ya, itu kan harganya udah 1.300.000. Padahal itu seukurannya setengahnya ini 1.300.000. Nah kalau ini kan 1.500.000-an udah dapat ukuran yang besarnya 2 kali lipatnya. Kondisi kulkas waktu ini bunga esnya full. Coba saya tarik ya. Nah, ini sudah ditarik susah. Nggak bisa. Ini pengatur suhunya ada di bawahnya chiller. Ini chillernya, ruang pendinginnya. Jadi kalau mau ini menghilangkan bunga es yang ada di sini yang tadi tebal itu, bunga esnya ini ketika suhunya itu di-nolkan, maksud saya suhunya di apa itu ya, suhunya di off kan, dimatikan temperaturnya. Nah bunga esnya itu mencair, jatuhnya itu ke chiller sini nih airnya banyak kan, jadi nggak khawatir banjirnya turun ke bawah. Nah masih aman kan, ini rak kedua. Oh ini harus ditutup dulu atasnya. Nah gini, oh memang ini ada kayak semacam uapnya gitu ya, tetap ada yang turun ya, tapi ya nggak sampai banjir gitu. Nah ini ada lampunya. Ini ada 3 rak yang terbuat dari kaca. Kalau kaca menurut aku lumayan awet ya, untuk nahan beban gitu lumayan kuat. Kalau plastik itu
misalkan agak berat dikit gitu ya, plastiknya tuh udah retak-retak dan lama-kelamaan itu patah. Ini rak yang paling atas dan ini rak yang tengah dan ini raknya ini sedikit berbeda dari yang dua sebelumnya. Kalau ini yang dua sebelumnya ini kan persegi ya bentuknya. Kalau yang ini agak ada bentuk kayak ovalnya sedikit ini bentuknya. Dan yang paling bawah ini, bentar ya aku tata dulu. Yang paling bawah yaitu box sayuran. Nah, kalau nggak ada isinya ini kan bisa kelihatan detail ya, secara detail isiannya itu apa aja.